Pada akhirnya Kalau skripsinya Kajia ternyata ditandatanganin sama Nadine Amiza. Wah. Kok bisa? Kalau misalnya penyesalan sih aku bilang mungkin nggak ada ya, karena aku yakin adanya aku yang sekarang itu pasti dengan hal-hal yang memang sudah aku lewati sebelumnya. Jadi entah itu baik ataupun buruk, aku berusaha untuk tidak ada penyesalan di sana gitu. Karena prinsip aku adalah aku selalu berusaha untuk bisa melakukan yang terbaik. Jadi apapun nanti hasilnya, maka itu yang harus dan pantas aku dapatkan gitu. Kalau nggak salah kakak juga menjadi Miss Hijab Banten 2024. Itu aku sampai yang ngerjain skripsi di bis. Iya, multitasking banget ya. Harus. Kalau nggak masuk di FISIP, aku nggak mungkin bisa ketemu dengan teman-teman Himakom untuk menjadi ketua Hima. Aku nggak mungkin bisa ketemu dengan dosen-dosen yang benar-benar suportif banget. Halo Sobat Visip, selamat datang di Posesif Podcast seru anak FISIP. Nah, kemarin kita udah wawancara sama salah satu mahasiswa FISIP yang menjadi Dewan Legislatif nih. Nah, sekarang kita akan sharing-sharing mengenai kegiatan mahasiswa akhir gitu. Kalau kesannya gimana sih? Nah, kita di sini udah bersama Kak Najia, salah satu mahasiswa akhir Prodi Ilmu Komunikasi. Halo Kak Najia. Halo Sobat Visi, senang sekali bisa bertemu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Areina, biasa dipanggil Ari. Oke, halo Arin. Gimana kakak kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik untuk aku. Gimana Arin, sehat? Alhamdulillah juga sehat. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya Kak. Boleh. Ke pertanyaan-pertanyaan mengenai, kita sharing-sharing aja sih sebenarnya. Mengenai mahasiswa akhir nih. Pasti Sobat Visip banyak penasaran kan ya. Oke. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama. Gimana sih Kak rasanya berada di fase status mahasiswa akhir? Rasanya gimana? Apakah excited, senang, atau malah sedih gitu? Bakal pisah sama teman-teman gitu. Oke, kalau misalnya ngedeskripsiin perasaan sebagai mahasiswa akhir bisa dibilang nano-nano banget sih ya. Dan mungkin ini juga tergantung orangnya masing-masing. Kalau aku pribadi jujur takutnya ada, serunya juga ada, dan yang pastinya nggak nyangkanya sih. Karena mungkin beberapa teman-teman ada yang relate juga, yang ngerasa kayak perasaan baru kemarin dia maba gitu, baru kemarin ospek, terus kayak sibuk kerja praktek dan lain sebagainya, dan ternyata tiba-tiba kita udah ada di fase mahasiswa akhir. Karena itu gak kerasa banget sih jujur, karena aku juga bareng sama teman-teman organisasi dalam menjalankan kuliah ini. Jadi rasanya tuh kayak lah, perasaan baru kemarin kita kayak gini, kayak gitu, dan harus udah berhadapan dengan skripsi yang ya pasti stigmanya tuh banyak banget ya yang keluar kalau misalnya skripsi itu menakutkan, menyeramkan, dan lain sebagainya. Jadi kita menerka-menerka sih kayak kira-kira apa aja yang bakal kita hadapin ke depannya dengan skripsi ini. Nano-nano ya rasanya. Oke, nah setelah ngejalanin nih, kan kakak udah di mahasiswa akhir, terus apa ada tips and tricks gitu buat Sobat Visip yang ada di rumah nih, tips and trick menjadi mahasiswa akhir? Apakah harus nyiapin dari semester berapa misalnya? Jadi tips and tricknya gimana sih Kak? Oke, buat kamu tipe orang yang memang planner, aku sangat menyarankan teman-teman untuk bisa membuat planning kayak kedepannya tuh kira-kira mau menggarap apa dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman mikir terlalu kejauhan, teman-teman bisa bikin kerangkanya aja atau mapping. Kira-kira nanti kedepannya teman-teman, kalian kan akan melewati fase magang dulu ya, sebelumnya ingin magang di mana, dan apakah nanti ketika teman-teman melaksanakan magang, tempat teman-teman bekerja sebagai anak magang ini bakal ditarik menjadi judul skripsi teman-teman, atau sebatas kayak mencari kegiatan yang nantinya bisa diambil juga menjadi skripsi teman-teman. Karena yang aku rasakan sebagai mahasiswa akhir, banyak sekali hal-hal yang memang menghambat kita di skripsi ini dari segi narasumbernya. Jadi kalau aku sangat menyarankan kalau teman-teman ingin mempersiapkan skripsi dari sekarang, maka teman-teman bisa melihat nih tolak ukurnya. Teman-teman akan mencari narasumber yang seperti apa, kira-kira objek apa yang bakal teman-teman jadikan variabel dalam skripsinya nanti. Gitu sih. Berarti harus dipersiapin dari magang ya guys ya. Boleh. Harus dari magang ya. Nah selanjutnya nih Kak, ada gak sih, kan udah ngelewatin masa
masa-masa skripsi gitu ya, ada nggak sih penyesalan atau bahan evaluasi untuk diri sendiri untuk jadi reminder bagi sobat FISIP yang sedang memulai fase mahasiswa akhir ini? Oke, kalau misalnya penyesalan sih aku bilang mungkin nggak ada ya, karena aku yakin adanya aku yang sekarang itu pasti dengan hal-hal yang memang sudah aku lewati sebelumnya. Jadi entah itu baik ataupun buruk, aku berusaha untuk tidak ada penyesalan di sana gitu. Karena prinsip aku adalah aku selalu berusaha untuk bisa melakukan yang terbaik. Jadi apapun nanti hasilnya, maka itu yang harus dan pantas aku dapatkan gitu. Tapi untuk hal-hal yang perlu dievaluasi atau mungkin bisa menjadi hal-hal yang diperbaiki oleh teman-teman nanti belajar dari cerita aku, tentunya ada ya gitu tuh. Yang pertama, teman-teman di skripsi ini bakalan sangat menghadapi perasaan sendiri, rasa malas, up and down. Gak mungkin ada orang yang terus-terusan on fire gitu. Pasti ada sesi-sesinya orang itu ngedown atau dia susah untuk manajemen waktu dan lain sebagainya gitu. Satu tips utama dari skripsi adalah niat dan giat sih menurut aku. Jadi mungkin itu yang harus diiniin, karena banyak banget teman-teman semester akhir yang akhirnya tuh menyesal karena memang waktunya yang gak keburu. Entah itu untuk mengejar cum laude, entah itu untuk mengejar waktu batas sidang akhir ataupun batas wisuda gitu. Jadi jangan sampai teman-teman menyesal, karena kalau di awal katanya pendaftaran ya, jadi jangan tunggu sampai dengan masa-masa akhir itu ada gitu, karena nanti belum tentu timing yang kita berusaha mengejar itu terkejar sama kita. Jadi kalau bisa manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, secepat mungkin dan seefektif mungkin gitu. Walaupun semua orang gak harus memiliki timing yang sama gitu, tapi alangkah baiknya kalau kita selalu berusaha untuk bisa melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan di waktu yang kita punya gitu. Karena kita gak tahu kedepannya akan ada kesibukan apa, terus akan ada mood yang seperti apa gitu. Jadi just do your best gitu sih. Oke, berarti kuncinya harus ada niatnya ya, dan harus planning guys. Yes. Kita harus mulai planning nih dari sekarang nih. Nah, gimana nih Kak skripsi rasanya? Apakah susah? Susahnya tuh di bagian faktor apanya? Misalnya nyari judulnya kah? Atau malah ngejar-ngejar dosennya? Alhamdulillah banget, aku nggak dapat drama mengejar dosen. Alhamdulillah ya. Sedikit cerita, dulu sebenarnya aku awalnya dapat dosbing tuh 2 dan pada akhirnya jadi 1 karena satu dan lain hal. Dan itu sangat memudahkan sekali sih untuk aku, karena kita cuma koordinasi ke satu orang aja gitu, satu kepala. Jadi alhamdulillah ya, lebih ringan, lebih mudah gitu buat aku. Dan jadi soal drama-drama mengejar dosen ini nggak ada, paling kayak menyesuaikan waktu aja untuk kapan kita bimbingan dan lain sebagainya gitu. Kalau soal judul, aku adalah salah satu orang yang juga sama ganti judul. Yes. Pas kapan nih Kak ganti judulnya? Pas sempronya kah atau apanya? No, aku ganti judul itu. Jadi gini, aku mulai garap skripsi itu memang di era-era magang. Setelah aku pulang, aku sempat ikut KKN kebangsaan sebelumnya di Kalimantan Barat, dan pulang dari KKN aku magang di DPR RI yang emang tempatnya di Jakarta gitu. Aku memang sudah memplanning ini dari awal. Jadi dulu teman-teman mungkin kalau misalnya anak FISIP atau ilmu komunikasi, sebenarnya kan pasti ada ya MK riset. Nah di sana itu kita juga ditawarkan untuk bisa membawa riset yang kita bawa di MK ini untuk dilanjutkan sampai dengan skripsi nanti. Aku adalah salah satu orang yang juga udah planning seperti itu. Waktu itu judul aku adalah tentang Himakom, organisasi yang memang aku kepalai waktu itu. Nah cuman seiring berjalannya waktu, setelah aku lengser dari Himakom dan sebagainya, dan aku diposisikan magang di Jakarta, agak sulit nih untuk mencapai narasumbernya. Makanya di awal tadi aku bilang kayak ketika teman-teman mempertimbangkan judul skripsi, alangkah baiknya teman-teman mempertimbangkan dulu untuk narasumbernya mudah dijangkau atau tidak kayak gitu. Terus kalau aku membawa organisasi ini, mungkin akan banyak sekali nih hal-hal yang harus aku ulik. Akhirnya pas waktu magang itu aku nggak bisa ternyata menjangkau tentang organisasi ini. Tapi waktu itu di bimbingan pertama itu aku udah langsung mengajukan bab 1 sampai dengan bab 3. Iya. Karena sebenarnya udah bab 1 sampai bab 3 karena aku ngebawa dari masa waktu MK riset itu. Makanya itu salah satu tips juga teman-teman, kalau misalnya kalian ada MK riset, pergunakan dengan sebaik mungkin, karena kalian kapan lagi gitu belajar langsung dibimbing dan itu bisa langsung ke sidang skripsinya teman-teman gitu. Jadi alangkah baiknya menggunakan judul yang itu, dan kebetulan judul itu di ACC sama 2 dosbingnya. Cuman setelah, walaupun aku udah bikin bab 1 sampai bab 3, dengan mempertimbangkan ke depannya, karena aku akhirnya memutuskan untuk juga masuk ke modeling school waktu itu. Wow, keren sekali. Sedang sibuk ya. Iya, sebenarnya itu agak struggle, tapi akhirnya dengan segala pertimbangan aku memutuskan untuk ikut Miss Model School ini di era gempuran skripsi itu. Jadi
salah satu cara aku untuk bisa membagi waktu antara itu semua adalah dengan mengganti judul itu. Karena walaupun udah bab 1 sampai dengan bab 3, tapi aku masih punya bab 4, bab 5 yang menjadi hal krusial gitu. Jadi dibandingkan kalian stuck di tengah jalan, lebih baik merelakan yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi walaupun mulai dari awal, tapi itu lebih baik karena kalian tahu apa yang kalian tuju lebih jelas daripada hal yang sebelumnya gitu. Dan itu lebih memudahkan aku untuk memanajemen waktu lah ya gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk mengganti judul, merelakan bab 1 sampai bab 3. Dan after itu aku langsung bimbingan ngajuin judul baru. Dan ini salah satu tips juga buat teman-teman, kalau misalnya mau ngajuin judul, usahakan teman-teman udah memiliki kerangkanya, kerangka berpikirnya gitu. Karena kan skripsi kita pasti udah tahu ya latar belakangnya poinnya apa aja, terus nanti metodologinya apa, teorinya dan lain sebagainya. Nah itu kalau bisa teman-teman udah bikin. Jadi ketika mengajukan judul, untuk next time-nya kalian tinggal mengajukan bab 1 sampai dengan bab 3 tanpa revisi yang memang harus banget diubah semuanya gitu. Karena sebelumnya ketika kalian mengajukan judul, kalian udah tahu kalian kedepannya mau punya kerangka berpikir yang seperti apa gitu. Jadi kuncinya di kerangka berpikir dulu ya Kak. Yes, ketika mengajukan judul. Oke. Nah selanjutnya nih, kemarin sempat dengar kabar burung nih Kak. Apa tuh? Kalau skripsinya Kak Jia ternyata ditandatanganin sama Nadine Amiza. Wah. Kok bisa? Maksudnya gimana? Kok bisa sampai ditandatanganin gitu sama Nadine Amiza? Oke. Jadi sebelumnya emang FII aku emang bener-bener ya mengagumi Nadine Amiza, karya-karyanya sih ya, lebih ke sana. Karena karya-karya dia juga yang waktu itu menemani aku di era-era skripsi. Karena waktu itu ada downtime-nya dimana lagu-lagu dia yang membuat aku semangat akhirnya gitu. Ada lirik bahwasanya pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan. Dan itu adalah lirik yang juga aku kutip di lembar persembahan di awal skripsi aku. Itu aku nyantumin lirik Nadine Amiza. Dan ternyata alhamdulillah aku dikelilingi dengan orang-orang baik. Terima kasih Safira. Karena waktu itu teman aku Safira ngasih aku hadiah tiket konser Nadine Amiza setelah aku sidang akhir gitu. Luar biasa banget. Kapan lagi gitu kan. Nah terus pas waktu itu aku cuma kepikiran kayak siapa tahu banget gitu loh bisa papasan dan bisa minta tanda tangan. Tapi waktu itu gak berharap banyak gitu. Cuman dan aku ngerasa kayak kode dulu emang benar-benar dimudahkan. Karena waktu itu Nadine yang kayak sempet tanya, ada yang bawa skripsi kayak gitu. Padahal itu bukan ke aku, ke arah sana. Tapi ternyata di sana itu bukan bawa skripsi, tapi bawa buku lirik. Terus aku langsung angkat skripsi aku. Terus aku bilang, aku bawa skripsi beneran Kak gitu. Aku dari tengah itu akhirnya bisa maju tuh ke depan. Karena dipersilahkan langsung sama Nadine. Terus akhirnya ditandatangani tepat di lirik itu, yang tulisannya pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan. Karena aku merasa bahwasanya skripsi ini bukan akhir dari perjuangan, tapi justru gerbang baru untuk ngebuka jalan kita ke depannya. Karena masih banyak banget yang harus kita laluin setelah skripsi. Masih ada revisi. Sudah. Iya sih. Wow, masih jauh ya, lumayan ya. Oke, selanjutnya nih, katanya nih kalau misalnya bertambah umur semester, teman-temannya juga makin sedikit makin nyempit gitu. Itu terjadi juga gak sih sama Kak Jia? Oke, mungkin bukan penyempitan teman-teman ya, tapi lebih kepada pada akhirnya kita menyadari kalau setiap individu itu memiliki kesibukannya masing-masing dan juga urusan masing-masing yang nggak bisa kita handle, yang nggak bisa di dalam cakupan kita terus gitu. Karena di era-era semester akhir ini banyak banget teman-teman yang pada akhirnya tuh sudah kerja atau sambil magang, dan mungkin ada juga yang ikutan pengembangan diri di hal-hal lain seperti aku modeling school dan sebagainya. Jadi dengan kesibukan masing-masing itu kita nggak bisa memaksa teman-teman kita yang awalnya pas kuliah bareng-bareng nih, pas akhir tuh harus bareng-bareng juga. Itu nggak bisa karena banyak banget faktor-faktor eksternal juga yang mempengaruhi itu. Jadi mungkin teman-teman lainnya bukan nggak pengen lulus bareng, tapi lebih kepada ada beberapa faktor yang nggak bisa membuat kita menjadi bareng. Contohnya dosen pembimbingnya beda, berarti kan nggak bisa tuh kan kita bimbingan terus ngintil sama teman kita, pasti harus bisa sendiri juga gitu. Tapi aku sangat bersyukur karena aku adalah salah satu bisa dibilang mungkin aktivis ya di sekolah, di sekolah sorry udah gagal mulai nih di kampus gitu. Aku ikut Himakom waktu itu, ikut KBM juga, jadi Tirta FM juga. Jadi aku ngerasa teman-temanku cakupannya lebih banyak dan aku merasa sangat dibantu. Jadi buat kalian yang nonton ini tapi kalian masih di semester awal, coba kalian cari bangun relasi itu, karena percaya deh itu kalian akan sangat membutuhkan termasuk di akhir. Betul. Gitu sih. Jadi aku ngerasa sangat dibantu dengan teman-temanku, nggak ngerasa yang sendiri banget gitu. Bahkan beberapa kali aku sempat ngerjain skripsi untuk bab 1 sampai bab 3 itu di Bekasi di rumah temanku Bella.
Yes, jadi aku nggak ngerasa sendiri. Terus pas waktu aku bimbingan juga aku bareng sama teman-teman, dan ketika aku udah selesai, aku juga punya teman-teman yang akhirnya juga bimbingan sama aku jatuhnya. Bener deh, karena kayak kompre dan lain sebagainya. Karena aku ngerasa aku dibantu sama banyak orang. Maka ketika aku sudah mencapai titik yang oke, aku selesai nih gitu, maka aku ngerasa aku punya tanggung jawab lebih dari Allah. Kalau misalnya aku harus juga ngebantu teman-teman yang lain gitu. Karena kan disebut juga dalam Al-Quran gitu, hal jazaul ihsan ilal ihsan, gak ada kebaikan yang gak dibalas dengan kebaikan pula. Maka ketika teman-teman mendapatkan kebaikan dari orang lain, usahakan untuk kebaikan itu disebarkan juga ke yang lain, biar kalimat-kalimat seperti penyempitan pertemanan dalam sidang skripsi ini juga gak ada gitu. Karena ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah sendiri akan memudahkan urusan kita, insya Allah gitu. Oh my god, keren banget. Amin. Nah nih Kak, kan Kaniji ya katanya udah sidang akhir ya Kak. Nah itu berarti tinggal nunggu Wisuda, yes. Gimana nih Kak perasaannya sudah melalui lumayan panjang ya. Kalau dari mulainya gimana sih Kak? Aku kurang tahu. Mulai apa nih? Misalnya mulai skripsi itu apakah sempro dulu kah atau tahapannya tuh gimana sih? Oke, untuk tahapan skripsinya ya. Perasaannya pasti seneng karena sekarang tinggal ngurus untuk wisuda aja, alhamdulillah. Terus buat tahapannya, yang pertama itu nanti teman-teman akan ada bimbingan terlebih dahulu. Bimbingan ini juga tergantung dari dosen pembimbingnya, apakah ada minimal bimbingan dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau nggak salah tuh 3 sampai 4 atau 5 gitu, aku lupa. Bukan batas, lebih ke minimal bimbingannya. Untuk penyempurnaan, teman-teman mengajukan judul terlebih dahulu. Nah itu saran aku adalah teman-teman ketika mengajukan judul udah ada kerangka berpikirnya, terus udah tahu kayak kedepannya tuh mau ada apa aja teorinya, metodologinya dan lain sebagainya. Terus kemudian setelah pengajuan judul dan juga konsep, teman-teman menggarap bab 1 sampai dengan bab 3. Cuman itu aja, mungkin disebutnya dengan outline gitu. Karena bab 1 sampai bab 3 itu nanti akan diajukan untuk sempro, seminar proposal gitu. Nah jadi setelah ada ACC judul dan ACC di bab 1 sampai dengan bab 3, teman-teman selanjutnya akan menghadapi seminar proposal. Jadi ini sifatnya mungkin bukan kayak sidang skripsi ya, tapi seminar proposal. Jadi teman-teman mengajukan sebagaimana arti dari proposal itu sendiri, pengajuan. Teman-teman berusaha agar penelitian yang teman-teman ajukan ini disetujui oleh dosen penguji dan juga dosen pembimbing. Di sempro ini dosen pembimbing juga akan menjadi dosen penguji dan nanti juga akan diuji dengan dosen lainnya yang di luar dosen pembimbing. Kemudian setelah sempro itu 1/3 dan kemudian 2/3-nya akan ada ujian komprehensif gitu. Nah kalau ini mungkin ini lebih ditakutin juga sih dibandingkan sempro, karena kalau misalnya di sidang komprehensif itu kita diuji pengetahuan kita dari semester awal sampai dengan semester akhir gitu. Jadi kayak kompilasi juga, dan mungkin sedikit ditanyakan juga mengenai skripsi kita, terutama teori komunikasi atau ya berhubungan dengan prodi teman-teman semua. Dan kemudian juga sedikit mengenai proposal skripsi juga, biasanya tentang metodologi dan lain sebagainya. Tapi kurang lebih yang diuji di komprehensif adalah tentang pengetahuan teman-teman. Tenang aja, nggak semenakutkan itu. Selagi teman-teman belajarnya benar selama kuliah, itu pasti keluar gitu, karena lebih ke pengujian pengayaan gitu. Nah setelah komprehensif masih ada lagi. Ini 3/3-nya. Di atas langit masih ada lagi, ternyata di atas kompre masih ada lagi sidang akhir. Nah kalau sidang akhir ini udah keseluruhan. Jadi kalau tadi sempro sampai bab 3, kalau kompre itu tentang pengetahuan akademik kita. Kalau misalnya sidang akhir itu kita diujikan mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Jadi udah ada pembahasan dan kesimpulannya gitu. Dan menuju sidang akhir ini teman-teman harus melewati dulu sempro dan juga komprehensifnya gitu sih. Jadi 3 ini yang harus dilewati. Setelah itu revisi dan kemudian ngurus wisuda. Wah keren banget loh Kak, udah sampai bentar lagi mau wisuda. Alhamdulillah. Keren sekali. Nah kan tadi sempat ngomongin juga ya mengenai Miss Model School. Itu tuh ngapain aja sih Kak? Terus kalau nggak salah Kakak juga menjadi Miss Hijab Banten 2024. Keren banget loh, lagi masa-masa skripsi, mahasiswa akhir bisa jadi Miss Hijab Banten gitu. Gimana sih Kak manajemen waktunya? Kayak apakah masih nyambi atau gimana gitu? Yes, betul banget. Karena aku terbiasa untuk
aktif di berbagai kegiatan, dan karena aku ekstrovert banget sejujurnya, bukan karena aku hebat atau gimana, tapi karena memang aku ekstrovert, dan luang lingkup yang emang menjadi zona nyamannya aku adalah di luar rumah gitu loh, dengan berkegiatan selagi itu positif. Jadi aku waktu itu sebenarnya udah cita-cita lama pengen ikut Miss Model School ini, karena aku kagum sekali dengan foundernya Kak Zea. Terus juga aku ngefans juga sama kakak-kakak coachnya, ada Kak Restu dan juga Kak Tiffany. Jadi ketika itu MMS buka singkatan dari Miss Model School ini. Nah itu di fase yang aku tahu nih, aku kedepannya akan menghadapi skripsi. Nah akhirnya aku berpikir dan membuat skala prioritas gitu. Aku pengennya ketika aku lulus, aku sudah menjadi sosok yang memang jadi di masyarakat. Karena kan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu bukan sebatas berapa nilai kita di atas kertas gitu, tapi gimana kita berdampak dan bisa menunjukkan kualitas gitu. Maka aku memutuskan gak apa-apa aku sambil belajar di MMS untuk modelingnya, karena aku juga ngerasa aku punya minat dan juga bakat di sana yang perlu aku kembangkan gitu. Ini titipan Tuhan yang sayang sekali kalau untuk disia-siakan. Aku ikut MMS dan akhirnya aku memutuskan untuk mengubah judul tadi gitu, yang awalnya ngebahas tentang organisasiku Hima Komuntirta yang aku ketuai, menjadi judulnya mengenai urgensi materi public speaking dalam lembaga Miss Model School untuk mencetak independent woman gitu. Itu aku sesuaikan dengan diri aku sendiri, yang waktu itu aku ngerasa kayak itu sih, kayak oh iya ya ternyata perempuan itu nggak cukup cuma cantik, tapi juga cantik secara tampak, tapi juga harus berdampak. Terus kita nggak bisa bergantung dengan yang lain. Itu aku sadari ketika di semester akhir, jujur. Jadi akhirnya aku memilih untuk mengambil topik ini dengan variabel ataupun objeknya Miss Model School. Aku sampai BTW MMS ini ada di Tangerang. Ini kan kita di Serang ya. Jauh banget ya. Iya. Dan itu aku setiap minggu bolak-balik Serang Tangerang, dan aku nggak boleh ngelepasin tanggung jawab aku sebagai seorang mahasiswa. Dan waktu itu aku juga udah punya target, aku harus lulus dengan predikat cum laude gitu. Jadi untuk dapetin cum laude ini IPK kita kan ada minimalnya, dan alhamdulillah waktu itu IPK aku cukup lumayan besar alhamdulillahnya. Jadi sayang kalau misalnya nggak cum laude, nggak tepat waktu. Itu aku sampai yang ngerjain skripsi di bis. Iya, Multitasking banget. harus, karena waktu itu aku beberapa kali kayak yang hari Senin bimbingan ngusahain gitu loh. Jadi hari Minggunya kan aku modeling school di Tangerang. Jadi aku bawa laptop, aku ngerjain di sana sambil modeling school. Aku berusaha buat ngubungin coach aku, terus juga ketua kelas aku, dan Kak Kiki juga sebagai narasumber. Makasih Kak udah dibantu, dan sambil wawancara gitu. Hal yang aku pelajari, ketika kita memiliki kesibukan yang itu lebih daripada satu, usahakan untuk tidak mengorbankan salah satunya. Jadi kita nggak bisa ngasih 50-50, tapi kita harus ngasih 100-100 gitu. Gimana caranya? Kurangin mainnya gitu. Jadiin kesibukan teman-teman hal yang teman-teman cintai. Jadi ketika teman-teman melakukan kesibukan itu, teman-teman nggak merasa tertekan, tapi merasanya happy lagi ada di tempat yang memang menjadi comfort place-nya teman-teman gitu. Itu yang aku lakukan waktu itu. Dan ya buat lomba Miss Hijab Banten juga, itu adalah salah satu impian aku juga. Ini adalah pageant pertamaku, dan alhamdulillah banget dikasih amanah untuk menjadi winner. Alhamdulillah. Aku ngerasa Allah yang maha baik sih. Aku ngerasa benar-benar dimampukan banget waktu itu, karena pasti ada struggle-nya ya dalam skripsi. Dan yang paling sedihnya waktu itu sempat ada omongan dari aku tahu maksudnya baik, tapi agak sakit aja karena perkataan yang kayak, dia mah nggak lagi fokus skripsi, lagi fokus modeling. Padahal di balik itu aku benar-benar berjuang kok untuk skripsi aku. Cuman kan bukan berarti apa yang kita perjuangkan harus selalu diperlihatkan di depan layar kan gitu. Iya, dan dengan kalimat itu aku bawa rasa, mungkin ada sakitnya ya, rasa sakit hati itu aku bawa menjadi suatu hal yang semangatnya aku. After dapat perkataan seperti itu, aku pergi ke Bekasi, ke rumah temenku yang emang dia jadi teman sharing aku untuk skripsi, namanya Bella dan Delisa juga. Aku nginep di sana. Waktu itu aku punya tekad, aku nggak akan pulang ke Serang sebelum skripsi aku kelar bab 1 sampai dengan bab 3 itu. Akhirnya aku ngerjain bab 1 sampai bab 3 selama 2 hari. Besoknya aku bimbingan. Iya, alhamdulillah. Karena ada semangatnya after dibilang kayak gitu. Karena aku ngerasa kayak enggak kok, aku enggak kayak gitu. After dapat perkataan itu, aku ganti judul, aku ngerjain bab 1 sampai bab 3 2 hari. Besoknya aku bimbingan, dan speechlessnya adalah aku langsung di ACC untuk sempro waktu itu. Wow, keren banget. Dosen pembimbingku luar biasa, support banget. Dia tahu aku lagi Miss Hijab Banten, terus dia juga tahu aku lagi modeling school. Tapi luar biasanya Ibu Rahmi waktu itu dosen pembimbing aku, dia nggak memandang anaknya sebelah mata yang kayak
ini orang sibuk, pasti akademinya ketinggalan. Enggak, dia mensupport gitu. Dan kalau teman-teman punya orang-orang di sekitar teman-teman yang juga seperti itu, yang lagi punya kesibukan sampai kelihatan skripsinya terbengkalai, please jangan dijudge, tapi dikasih semangat, karena mereka gak mudah untuk bisa melakukan rutinitas mereka dan menyimbangkan itu semua. Dan kita sama-sama tahu kalau setiap orang pasti menginginkan yang terbaik untuk diri dia sendiri, untuk mempersembahkan ke orang tua dan orang tersayang. Jadi tolong disupport dan diberikan cinta yang cukup, karena mereka membutuhkan itu sekali, teman-teman. Gitu Wah, sih. keren banget. Wah, jadi ngefans aku sama Kak Jia. Oke, yang terakhir nih Kak, boleh gak sih kasih kesan pesannya perjalanan menjadi sebagai mahasiswa FISIP gitu, kayak sekarang kan udah mau tinggal wisuda gitu, kesan pesannya gimana sih jadi mahasiswa FISIP gitu? Oke, hal yang memang gak akan aku pernah sesali adalah kecebur di sini. Karena dulu ilmu komunikasi jadi anak FISIP itu gak pernah ada di bayanganku. Tapi karena qadarullah, ya memang pada akhirnya aku terima dengan lapang dada. Ingat, kalau kita punya planning yang menurut kita baik dan itu gak terkabul, kalau bukan maunya kita berarti maunya Tuhan. Dan kalau udah maunya Tuhan itu udah pasti yang terbaik. Aku meyakini itu. Jadi ketika aku masuk di divisi Untirta, aku berusaha untuk mencintai lembaga ini sepenuh hati, dan ternyata cinta yang aku berikan di sini, keikhlasan yang aku berikan menimbulkan buah. Kalau nggak masuk di divisi, aku nggak mungkin bisa ketemu dengan teman-teman Himakom untuk menjadi ketua Hima. Aku nggak mungkin bisa ketemu dengan dosen-dosen yang benar-benar suportif banget, karena dosen-dosen FISIP seru banget ya. Betul, seru semua. Iya, terus juga nggak bisa ketemu dengan mata kuliah yang sebelumnya aku nggak pernah mikir bakal belajar videografi, fotografi, di ilmu komunikasi, broadcasting dan lain sebagainya, yang ternyata kepake sekali ketika aku di luar gitu. Itu juga jadi kayak kesannya luar biasa banget, dan pastinya aku nggak bakal ketemu dengan orang-orang yang aku sayangi, yang aku cintai sekarang gitu loh. Teman-teman aku, sahabat-sahabat aku, keluarga-keluarga aku yang support aku sampai dengan sekarang, yang pastinya bagian dari ilmu komunikasi dan FISIP Untirta juga gitu. Terus juga kebanggaan menjadi anak FISIP yang memang pada akhirnya kita bener-bener ngerasa banget nih kalau mahasiswa tuh gak cuma tentang gimana kita di kelas aja gitu. Betul. Tapi juga gimana kita di luar, karena FISIP kan ilmu sosial dan ilmu politik ya. Jadi kita benar-benar diusahakan untuk bisa bermasyarakat, terus juga untuk bisa mengenal kehidupan politik. Ya mungkin orang-orang skeptis dengan politik itu, tapi kita harus buka mata bahwasanya siapapun yang berada di jabatan atas akan selalu mempengaruhi orang-orang yang ada di bawahnya gitu. Maka kita nggak bisa buta politik gitu. Dan sebagai anak FISIP, aku bangga sih bisa mengenal dunia politik, dunia sosial dengan lebih luas lagi gitu. Jadi ya buat teman-teman yang lagi ada di FISIP, semangat, jalanin dengan penuh sukacita, karena kehidupan muda kita nggak akan keulang dua kali. Jadi sayang kalau misalnya harus dihabiskan dengan banyak air mata. Isi dengan hal-hal yang menyenangkan dan juga berpengalaman, karena kalian gak bakal muda dua kali. Jadi sayang kalau gak dibikin cantik dan indah perjalanan ini gitu. Betul. FISIP brother. Pasti sama FISIP juga ngerasain ya. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, selanjutnya kita ke sesi real or fake. Nah, kita ini udah buat question box untuk Kak Jia mengenai ini nih real nggak sih atau fake? Apakah keluh kesah dari anak-anak mahasiswa tua nih bener nggak sih? Apakah itu yang selalu dirasain gitu? Sebentar ya. Aku buka. Oh, aku udah biasa nunggu kok. Canda. Jangan nah, yang pertama nih, real or fake? Sepi banget, gak ada MK Samsek. Kangen lari-lari ngejar masuk MK. Real or fake nih Kak? Real. Bener sih, real banget. Itu adalah momen-momen yang paling dirindukan sih, ketika kita telat bareng terus lari. Mungkin orang-orang yang kuliah di Pakupatan tahu ya, maksudnya kalau kita telat harus lari ke lantai yang kadang sampai lantai 4 kita lari-lari, tapi karena itu gak sendiri jadi kerasa banget. Sedangkan kalau skripsi tadi yang aku udah bilang di awal, kita punya hal yang emang harus dicapai sendiri, terus juga target masing-masing, dan pastinya penelitian kita nggak bisa disamakan satu sama dengan lainnya. Jadi kadang tuh ngerasa sepinya ada gitu, karena harus ke kampus sendiri, ketemu dengan dosbing sendiri, karena kan dosbingnya beda-beda ya pastinya gitu. Jadi ada vibes
kangen yang memang dirindukan, terutama untuk anak-anak organisator. Pasti kalian bakal kangen banget sih kayak rame-rame bareng-bareng. Ya rapat-rapat gitu. Iya, karena di mahasiswa akhir tinggal magang sama skripsi kan gitu. Jadi kayak yang ya benar-benar dihadapin dengan dunia nyata sebagai teteh-teteh yang udah gede. Oke nih Kak, real or fake? Huru hara ngejar TTD dosen pembimbing, bener nggak? Real sih, walaupun itu gak relate di aku, tapi alhamdulillahnya gak relate di aku, tapi itu real karena lucu banget sih ngedenger struggle-nya teman-teman semua untuk ngejar tanda tangan dosen ini, karena kan dosen beragam ya dengan kesibukannya masing-masing. Ada mungkin dosen-dosen yang bahasa kasarnya mungkin agak rese buat dapat tanda tangan, tapi ada juga yang malah justru dikejar sama dosennya kayak kok nggak bimbingan mulu gitu. Itu juga ada gitu. Jadi ya serba-serbi dan warna-warni kehidupan mahasiswa akhir ya ngejar ini semua gitu. Tapi kalau nggak ada masa-masa ngejar tanda tangan itu, teman-teman nggak akan punya cerita, jadi ya dinikmatin aja. Di enjoy aja guys. Oke, real or fake? Capek banget ngurus berkas sendiri. Real. Ini real semua ya, kayak testimoninya. Testimoninya ya? beneran. Yes, benar sekali. Karena berkasnya banyak banget. Makanya itu pentingnya teman-teman membangun relasi. Karena kalau nggak ada relasi, orang-orang yang ngebantu aku dalam sidang skripsi ini juga pasti aku nggak bakalan bisa sampai di titik ini. Jadi aku sampai terima kasih ke orang-orang yang nggak bisa aku sebutin satu-satu, mungkin Cella, Bella, Delisa dan lain sebagainya. Banyak banget, Umu dan orang-orang terdekat aku yang gak ngebiarin aku sendiri gitu. Tapi banyak teman-teman yang masih ngerasa harus ngurusin berkas ini sendiri, dan seminimal-minimalnya teman-teman perlu untuk bertanya kan gitu ke teman-teman sekitarnya. Jadi penting banget membangun relasi ini biar kamu gak sendirian, karena kenyamanan itu dibentuk, harus ditemukan. Jadi temukan itu sekarang biar nanti ketika teman-teman ada di penghujung akhir sebagai mahasiswa akhir, teman-teman tahu gitu loh siapa yang bakal jadi teman partner teman-teman berjuang untuk menyelesaikan akhir studi dengan sidang skripsi ini gitu. Teman-teman kakak support banget. Aku sangat menyayangi teman-temanku benar-benar. Oke, mungkin kita sudah di penghujung podcast nih ya. Kerasa banget ya. Iya gak kerasa, lumayan berapa menit nih kayaknya. Oke, nah mungkin terima kasih banyak untuk Ajia sudah mau datang ke Posesif ini. Terima kasih banyak sudah banyak memberikan insight nih untuk para sobat Visip. Stay tune terus di Posesif, podcast seru anak Visip. Dadah.